bagaimana kita ini mati tanpa kehilangan iman? Itu pertanyaan Nabi Khidir, dan itu dipertanyakan kepada 24.000 nabi, tetapi seluruh nabi tidak ada yang sanggup menjawabnya. 24.000 nabi. Orang Nabi Khidir itu umurnya panjang dia, ya, sampai sekarang nggak mati-mati. Nabi Khidir ada 4 nabi kan. Nah, yang di dunia Nabi Khidir dengan Nabi Ilyas, itu yang di bumi 2 nabi, Nabi Khidir dan Nabi Ilyas. Sedangkan yang di langit Nabi Isa dan Nabi Idris. Itu. Jadi Nabi Khidir nggak mati-mati sampai sekarang, sehingga bertemu dengan 24.000 nabi. Bertanya Nabi Khidir, apa amalan supaya mati tidak kehilangan iman, mati masih sanggup mempertahankan keimanan? Nggak ada yang sanggup jawab 24.000 nabi. Hatta ijtama'tu bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sampai aku bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai jumpa dengan Nabi itu, Nabi Khidir tadi. Ditanyakan masalah itu, wahai yaitu Nabi Muhammad, wahai Rasulullah, amalan apa yang bisa yaitu mencegah seseorang daripada kehilangan iman, yang sanggup nanti mati masih sanggup mempertahankan keimanan? Apa amalan itu? Nabi juga nggak sanggup, padahal dia adalah orang yang terdekat dengan Allah, kekasih Allah, nurullah, bertajalli daripada nur Allah, kan begitu. Bahwasanya nur Muhammad itu berasal daripada nur Allah, langsung dia orang yang kedua, tetapi nggak sanggup dia menjawabnya. Kata Nabi, tunggu sampai aku bertemu dengan guruku. Siapa gurunya? Guru Nabi Muhammad siapa? Jibril. Kata Nabi Muhammad, wahai Nabi Khidir, tunggu sebentar sampai suatu ketika nanti aku yaitu bertemu dengan guruku yaitu Jibril. Begitu datang Jibril, turun Jibril, ditanyakan sama Nabi Muhammad, wahai Jibril, amalan apa yang sanggup yaitu mencegah daripada kehilangan iman, yang sanggup mempertahankan keimanan sampai yaitu menghadap Allah? Apa kata Jibril? Tunggu sebentar sampai aku menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini hadis qudsi, ya, bukan hadis yaitu dari Nabi, bukan, hadis qudsi, dalam artian perkataan ini langsung dari Allah. Terbang Jibril menghadap Allah, sujud di hadapan Allah dan bertanya, wahai Allah, bahwasanya kekasihmu Nabi Muhammad Rasulullah adalah bertanya kepadaku. Pertanyaannya, amalan apa yang sanggup yaitu mencegah daripada kehilangan iman, yang sanggup mempertahankan keimanan di waktu yaitu ajal menjelang, menjemput waktu kematian? Kata Allah di waktu itu, man wazoba ba'da sholatin min duburi ba'da sholatin min duburi kulli sholatin. Barang siapa bersungguh-sungguh merutinkan, membiasakan setiap habis sholat, ya, setiap habis sholat apa yang dibaca? Kulhu 3 kali, Falak sekali, Binas sekali, Fatihah sekali, ayat kursi, amanah Rasul, syahidallah. Berarti 7 itu amalan. Kulhu 3 kali, Falak sekali, Binas sekali, Fatihah sekali, ayat kursi sekali, amanah Rasul dan syahidallah. Setiap habis sholat, maka kata Allah, amanah min salabil iman, aku jamin dia mati dalam keadaan yaitu masih sanggup mempertahankan keimanan. Dia aman daripada kehilangan iman. Itu dia. Jadi kalau memang kita takut menghadapi kematian, khawatir di dalam yaitu menghadapi kematian, sayang kepada keimanan, ini diamalkan. Dan ini langsung perkataan Allah. Ya, kalau memang kalian yaitu sayang kepada keimanan kalian, takut kehilangan iman, maka yaitu amalkanlah setiap habis sholat 7 perkara itu. Kulhu 3 kali, Falak sekali, Binas sekali, Fatihah sekali,
ayat kursi sekali, amanah rasul sekali, syahidallah sekali. Itu amalkan setiap habis sholat. Maka aku jamin, kata Allah, kalian tidak akan kehilangan iman. Dan salah satunya itu rupanya membesarkan, merayakan, memuliakan maulid Nabi. Itu juga termasuk la yakhruju minad dunya illa bil iman. Dia tidak akan keluar dari alam dunia kecuali dengan masih sanggup mempertahankan keimanan. Wa qala Syafi'i radhiyallahu anhu, dan telah berkata oleh imam kita Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Sampai Imam Syafi'i ini berkata, Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, man jama'a li maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam ikhwanan, barang siapa dia mengumpulkan untuk merayakan, membesarkan, mengagungkan maulid Nabi SAW, apa yang dikumpulkan? Ikhwanan, akan saudara-saudaranya seiman, ya, masyarakat, penduduk kampung, gitu. Jadi Pak Imam gitu mengusulkan, ayo kita yaitu merayakan maulid Nabi, mengadakan maulid Nabi. Dengan usulan itu dikumpulkanlah orang-orang kampung tadi. Maka kata Imam Syafi'i, barang siapa mengumpulkan untuk merayakan maulid Nabi ikhwanan, akan saudara-saudaranya seiman, akan penduduk kampungnya di suatu tempat, wahayya alahum tu'aman, kemudian mempersiapkan yaitu bagi mereka tu'aman, makanan. Itu sunnah rupanya, bukan bidah itu. Di waktu kita merayakan maulid, kita yaitu membawa yaitu makanan, membawa minuman, ya, yang disuguhkan kepada yaitu orang-orang yang hadir di waktu memperingati maulid. Wa amila ihsanan, dan dia yaitu mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik. Itu tadi ya, bersedekah minuman, makanan, apalagi memberikan nasihat-nasihat di waktu maulid itu. Ya, itu tadi mengundang ustaz, itu apalagi setelah mengundang ustaz kan di situ ada yaitu tausiah-tausiahnya, itu wa amala ihsana namanya. Wa amala ihsana, dan dia mengerjakan perbuatan yang ihsan, yang baik. Membaca Al-Qur'an, nanti di waktu maulid ada pembacaan Al-Qur'an nanti sana, itu juga ihsan dia. Tausiahnya itu ihsananya. Apabila itu dilakukan, maka bagi orang tadi yang mengusulkan untuk memperingati maulid, ya, mengusulkan saya cuman, ayo kita mengadakan maulid, ayo kita kumpulkan penduduk. Maka bagi orang tadi, ba'asahullahu yaumal qiyamati ma'as-sidikin, maka Allah nanti membangkitkannya di hari kiamat. Ba'asahullahu, maka membangkitkan akan dia oleh Allah di hari kiamat, ma'as-sidikin, dikumpulkan dengan orang-orang yang sidik, orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur, yang dipimpin oleh Abu Bakar. Begitu dia. Jadi bukan sesederhana yang kita bayangkan begitu. Jadi maulid Nabi itu cuma sekedar rutinitas, kan begitu. Tahunan, setiap tahun begitu, setiap tahun tidak. Tapi di dalam itu terdapat luar biasa keistimewaannya, pahalanya. Dikumpulkan bersama orang-orang yang sidik, yang jujur, yang dipimpin oleh Abu Bakar. Wasyuhada'i, dan dikumpulkan dengan orang-orang yang mati syahid. Wasolihin, dan yaitu dikumpulkan dengan orang-orang yang soleh. Di surganya itu sudah pasti surga itu. Kumpulnya orang-orang yang sidikin, yang orang-orang yang mati syahid, orang-orang yang soleh, itu nggak mungkin di neraka, nggak mungkin. Ya, Pardi, orang-orang yang jujur, ya, yang diketuai oleh Abu Bakar, orang-orang yang mati syahid, orang-orang yang soleh, nggak mungkin tempatnya di neraka. Jadi orang yang mengusulkan untuk memperingati maulid Nabi itu dikumpulkan bersama orang itu, dan secara otomatis itu adalah penghuni surga, nggak mungkin dia itu penghuni neraka. Sehingga kata Nabi, wa yakunu fi jannatin na'im, dan adalah orang yang mengusulkan maulid Nabi itu fi jannatin na'im, sudah pasti masuk ke dalam surga Naim, surga yang penuh kenikmatan.